Halo, selamat malam saudara-saudara. Mohon maaf, saya bikin videonya sambil tiduran karena apa? Kaki saya bengkak dan radang melanda, jadi susah untuk saya berdiri atau untuk duduk ya. Eh, tapi saya bikin video ini penting dan perlu karena kenapa ya? Saya nggak mau kita ini lawyer jadi dianggap menjolimi, bahkan menindas atau dianggap tidak komit dengan perjanjian perdamaian, teman-teman ya. Jadi saya mau berbicara dikit tentang kasus yang melanda Charlie Chandra, teman-teman. Seperti teman-teman ketahui, dulu Charlie Chandra awalnya lawyernya bukan saya, tapi lawyernya adalah Fajar Gora, teman-teman ya. Dan Fajar Gora memberikan saran untuk berperang melawan eh, penguasa PIK ya, Pantai Indah Kapuk di situ, karena mereka ada sengketa tanah di situ, teman-teman. Nah, berjalannya waktu setelah berperang dan saling lapor dan saling gugat menggugat, eh, Pak Cari Chandra ini masuk penjara ya, ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sempat DPO, teman-teman ya. Dan lawyer lamanya nggak bisa bantu, akhirnya Pak Cari Chandra datang ke LQ Indonesia Law Firm ketemu saya, dan istrinya pun juga datang minta tolong kepada saya, keluarganya semua datang minta agar saya membantu berbicara dengan petinggi-petinggi PIK, teman-teman ya. Nah, singkat cerita, saya tanda tangan surat kuasa, mereka berikan kuasa ke saya, dan mulailah saya melakukan langkah mediasi ya, melakukan langkah mediasi karena saat itu posisi Charlie Chandra itu udah dalam penjara, teman-teman ya. Udah nggak ada yang bisa kita lakukan karena sudah ditahan. Nah, saya datang ke sana, ketemu sama petinggi PIK, juga abis itu saya datang ketemu dengan lawyernya PIK, Pak Muanas Alaidit di situ, teman-teman ya. Dan tercapailah sebuah kesepakatan perdamaian, teman-teman ya. Jadi Pak Charlie Chandra waktu itu setuju untuk berdamai dan setuju untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyerang PIK dan anggota-anggotanya, teman-teman ya. Dan kita tanda tangan di situ. Saya sebagai wakil dari Charlie Chandra ya, menandatangani kuasa dan menandatangani perjanjian mediasi tersebut, teman-teman ya. Dan melihat apa yang terjadi sekarang dengan Pak Charlie Chandra yang setelah keluar dan bebas lalu melakukan kembali serangan terhadap PIK, saya tidak bisa mensupport hal tersebut ya. Karena kenapa? Karena yang namanya kita itu manusia, dan apalagi laki-laki ya. Kalau kita udah janji, apalagi udah tanda tangan, sudah setuju di situ ya, sudah layak dan sepatutnya lah kita menjalankan perjanjian tersebut ya. Kalau memang dari awal nggak mau atau merasa tidak suka, ya sudah, jangan tanda tangan. Ya hadapi secara hukum, hadapi proses hukum dengan jantan dan fight di situ loh. Tapi kalau memang udah damai, udah tanda tangan, sudah setuju, sudah ada perdamaian ya, dan setelah itu tidak melaksanakan, kalau menurut saya itu bukanlah sifat laki-laki sejati dan bukanlah sifat warga Indonesia yang baik ya. Jadi saya tidak akan menyalahkan kalau kedepannya PIK misalnya menyerang lagi Pak Charlie Chandra, mungkin saat itu nantinya saya sudah tidak bisa bantu ya. Karena kenapa? Saya juga nggak punya muka gitu loh. Karena saya udah minta tolong ke sana, ke pihak lawan ya, minta tolong agar klien saya dikeluarin, dan mereka dengan penuh belas kasih mereka keluarkan. Tapi setelah itu kok mereka diserang lagi di situ ya. Jadi inilah hal yang menurut saya nggak patut, teman-teman ya. Dan dari awal saya juga ketika nanganin kasus, Pak Charlie Chandra bilang bahwa sertifikat dia asli, sertifikat dia benar valid situ. Terus saya bilang gini, oke Pak, kalau Bapak
Charlie Chandra bisa ke BPN, mendapatkan cap dari BPN, atau mendapatkan surat dari BPN yang menyatakan bahwa sertifikat Anda terdaftar di BPN dan sertifikat Anda valid. Anda mau minta berapa, saya bisa mintakan ke ke PIK 2, saya bilang gitu kan. Tapi ternyata dia bilang nggak bisa, BPN nggak mau di situ karena di BPN tercantum nama atau sertifikat terdaftar lainnya. Saya bilang, "Ya kalau terdaftar lainnya ya mau gimana, karena pemerintah mengakui seperti itu, ya kalau Anda nggak dapat dukungan pemerintah dalam hal kevalidan sertifikat Anda, bagaimana saya bisa ngotot situ kan?" Karena kan gimana pun juga kita negara hukum dan kita harus ikutin aturan pemerintah, saya bilang kan. Suka nggak suka, kita cuma bisa mengkritik, kita cuma bisa protes. Tapi kita nggak bisa, saya bilang kan, melawan pemerintahan, saya bilang gitu. Ya sudah, jadi teman-teman, saya cuma mau memberikan klarifikasi yang jelas agar teman-teman tahu bahwa menurut pendapat saya sebagai kuasa hukum Pak Charlie Chandra, apa yang dilakukan Pak Charlie Chandra ini sudah melanggar perjanjian perdamaian. Ya, karena saya yang menandatangani dan di perjanjian itu tertulis bahwa dengan sudah adanya perdamaian, maka di kemudian hari tidak akan ada saling menjelekkan, tidak ada saling menggugat, tidak ada saling mengeluarkan statement-statement yang merugikan satu sama lain. Dan saya melihat sendiri bagaimana ada video-video Pak Charlie Chandra di situ ya, yang mendiskreditkan PIK 2 di sini teman-teman ya. Dan ini kalau memang ditarik garis panjangnya, ya ini melanggar aturan perjanjian perdamaian teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf kepada PIK 2 kalau klien saya nggak bisa atur, karena gimana pun juga lawyer ini tidak bertanggung jawab atas kelakuan kliennya. Karena kliennya ini kalau dia mau nyolong, dia mau apa, dia mau melanggar, bukanlah, saya kasih tahu, bukanlah arahan dari saya, bukanlah nasihat dari saya. Nasihat dari saya selalu kepada klien-klien saya, jika sudah menandatangani perjanjian, taati perjanjian yang berlaku. Karena itu ada undang-undangnya ya, pasal 1338 KUH Perdata, bahwa apa yang menjadi perjanjian bagi kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi si pembuatnya di situ. Ya, jadi saya harap semoga Pak Charlie Chandra bisa sadar, dan kalau PIK 2 menyalahkan beliau, saya juga nggak bisa menyalahkan PIK 2 karena kenapa? Ya karena memang tindakan yang dilakukan melanggar dan tidak sesuai dengan aturan perdamaian yang sudah ada, teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu dan teman-teman sadar bahwa dalam hal ini saya walaupun sebagai kuasa hukum Charlie Chandra, tapi tidak bisa mendukung tindakan yang dia lakukan karena tindakan yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan salam cerdas hukum.